dalam penertiban ini kendala-kendala apa biasanya yang ditemui di lapangan, Pak Kasat? Memang kan pertama kan ada penolakan dari masyarakat. Biar bagaimanapun standar pelayanan minimal dari 7 SKPD di Kabupaten Minahasa Utara. Dan standar pelayanan minimal Kabupaten Minahasa Utara itu adalah yang terbaik se-Kabupaten Kota Sulawesi Utara. Dari sisi pencapaian presentasinya. Supaya tidak berkembang bangunan liar. Halo Pak Kasat. Halo, selamat pagi Ibu Tasya. Selamat pagi Pak Kasat, selamat datang di podcast Kominfo Bacerita Minahasa Utara. Siap. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Utara, Bapak Bobi Nayuan SH. Gimana kabarnya pagi hari ini Pak Kasat? Baik ya. Ya. Tetap semangat dan Tasya juga Amin. jadi tersalurkan ini semangatnya kedatangan pimpinan langsung dari Satpol PP Minahasa Utara. Siap. Pak Kasat, kalau secara umum kita bercerita mengenai Satpol PP, masyarakat sudah tidak asing ya dengan Satpol PP, bahkan dalam implementasinya di lapangan selalu berhubungan dan berkaitan dengan masyarakat. Nah, secara umum tugas yang kita ketahui mengenai tugas Satpol PP adalah menjaga ketertiban dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, begitu. Nah, dalam implementasinya di lapangan, kira-kira apa saja yang dilakukan Satpol PP di Kabupaten Minahasa Utara? Jadi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Utara tugasnya itu adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Kita punya payung hukum baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Antara lain Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian PP 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, serta beberapa aturan turunan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri. Dan acuan kita di daerah, penjabaran dari aturan-aturan di tingkat atas adalah Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Itu Perda Tibum Tranmas. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Nah, tugas-tugas kita yaitu kalau saya mau simpulkan ada 2 tugas-tugas di bidang non-justisi dan justisi. Tapi saat ini lebih dikedepankan pada kegiatan-kegiatan non-justisi, di mana pendekatan-pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan humanisme. Contoh, ada masyarakat atau orang yang membangun tanpa izin atau bangunan liar. Nah, di situ kita akan melakukan pendekatan-pendekatan pembinaan terlebih dahulu yang diikuti dengan surat perintah, peringatan pertama, kedua, ketiga. Nanti tindakan-tindakan represif itu terakhir. Jadi lebih ke pendekatan-pendekatan pembinaan. Prosedurnya humanisme. Melewati dulu ya, Ya. pendekatan-pendekatan seperti dulu, itu. begitu ya. Ya. Nah, kalau kita bercerita mengenai tugas yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Kasat ya, yang muncul di benak Tasya nih. Mengapa kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja ini dibutuhkan di Kabupaten Minahasa Utara? Karena kalau kita bercerita mengenai aparat ya, pasukan kan sebenarnya juga ada TNI, ada Polri untuk tugas penertiban begitu. Kenapa Satpol PP juga dibutuhkan? Satuan Polisi Pamong Praja itu sangat dibutuhkan karena memang aturan mengatur satu-satunya. Institusi pengatur penegakan perda itu cuma Satuan Polisi Pamong Praja. Tidak ada institusi lain selain Pol PP untuk menegakkan perda di daerah seperti itu. Dan tentu kita berkolaborasi dengan baik Polri maupun TNI, begitu juga dengan aparat-aparat di desa itu ada yang namanya Linmas seperti itu. Ya. Kenapa dibutuhkan? Karena memang tugasnya untuk penegakan perda ini adalah Satpol PP ya. Satpol PP itu urusan wajib. Itu urusan wajib sesuai juga dengan aturan dari pusat begitu ya Pak Kasat ya. Nah, kalau kita tadi sudah disinggung nih tugasnya dari Satpol PP untuk penegakan perda ini. Sejauh ini efektivitas Satpol PP Minut dalam berperan penegakan perda di Minahasa Utara seperti apa Pak Kasat? Memang kita harus akui pertama dengan keterbatasan kualitas SDM ya. Saya mau katakan kenapa ada keterbatasan kualitas SDM karena memang ASN cuma 17.
Lain dari itu jumlah 220 itu adalah THL Pol PP. Kemudian diklat atau bimbingan teknis itu baru kira-kira 20% yang mengikutinya. Sehingga dari sisi itu aja kita terus terang dari sisi efektivitas kita memang ada tantangan, tetapi kita tidak pernah menyerah sebagaimana arahan dan juga petunjuk bupati, pimpinan daerah, makanya kita melaksanakan sesuai dengan kemampuan kita, dengan kompetensi kita, dan syukur sampai saat ini bahwa kita bisa melaksanakan tugas-tugas yang diemban. Kenapa itu saya katakan bisa melaksanakan tugas-tugas yang diemban yang diberikan oleh pimpinan? Karena situasi Kabupaten Minahasa Utara ini sampai saat ini aman, nyaman, dengan berkolaborasi dengan TNI, dengan Polri, dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan multi stakeholder lainnya. Seperti itu. Keterbatasan sumber daya manusia dalam ruang lingkup internalnya Satpol PP Minahasa Utara yang menjadi kemudian ini tantangan ya Pak Kasat ya untuk melakukan efektivitas dan juga tugas terlebih khusus ini kepada penegakan Perda itu sendiri ya. Nah, sebetulnya apa saja sih yang menjadi kriteria yang dibutuhkan oleh seorang anggota Satpol PP? Kriterianya tentu pertama loyalitas. Loyalitas yang paling penting ya. Setia, loyal kepada pimpinan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu harus berdedikasi. Ketiga, dia juga harus sehat. Karena kalau sakit tidak mungkin akan melaksanakan tugas. Betul. Itu. Jadi itu yang pokok ini sih. Seperti itu. Ini yang paling pokok. Termasuk mental juga ya harus mental siap spiritual menghadapi itu. Kejadian-kejadian di lapangan yang kadang tidak sesuai dalam penegakan Perda. Itu sudah tidak asing lagi ketika dalam penegakannya kita harus berhadapan dengan masyarakat yang tidak sepaham dengan kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh Satpol PP begitu ya. Nah, kalau dalam hal mendukung visi dan misi dari kepemimpinan yang berjalan saat ini JGKWL, apa saja program ataupun kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Satpol PP dalam hal menunjang visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati? Oke, memang yang agak sinkron dengan visi misi Bupati, misi pertama dan keempat. Ya. Misi pertama peningkatan kualitas SDM, kemudian misi keempat bagaimana kita menggunakan IT untuk pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik, good and clean government. Sehingga ini menjadi PR di jajaran internal sesuai dengan arahan pimpinan, arahan Bupati dan juga Pak Sekda. Sehingga kita saat ini menyiapkan program, antara lain kita akan membuat aplikasi. Oh, nanti akan ada. Jadi ada aplikasi terkait dengan penegakan Perda, termasuk di dalamnya Perda penegakan pajak daerah. Ini salah satu inovasi terobosan yang kita akan lakukan di akhir tahun dan juga dia akan berjenjang, akan nantinya berlanjut. Ya, kontinuitas itu yang kita nanti akan siapkan. Yang menjadi fokus sekarang adalah bagaimana Satpol PP juga go digital ya. Ya, go digital dan juga minta maaf Mbak Tasya, saya potong. Tadi saya lupa ada pelaksanaan BIMTEK diklat. Oh, oke. Seperti kita katakan tadi bahwa kualitas SDM kita masih sangat terbatas dan di bulan depan kita akan melaksanakan bimbingan teknis diklat bagi Pol PP termasuk para THL. Oke. Dan tentunya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Satpol PP Minahasa Utara ya Pak Kasat ya. Kalau terkait dengan aplikasi yang sementara disiapkan ini, fungsinya lebih kepada khusus untuk apa gitu? Ya, oke, terima kasih. Jadi memang aplikasi ini kan kita bekerja sama dengan Dinas Kominfo dan juga ada melibatkan beberapa instansi teknis termasuk Badan Pendapatan Daerah. Aplikasi ini nanti akan terintegrasi terkait dengan penegakan Perda dan salah satunya adalah penegakan Perda pajak daerah. Karena kita sebagai institusi penegak Perda melihat bahwa banyak wajib pajak yang masih menunggak untuk membayar pajak. Nah, ini salah satunya tugas Pol PP untuk penegakan Perda. Kita kolaborasi dengan instansi lain termasuk Bapenda. Seperti itu. Nah, aplikasi ini ketika nanti bisa digunakan, aksesnya hanya untuk pemerintah atau bisa juga dari elemen masyarakat? Nanti bisa diakses oleh siapa saja, dari oleh pemerintah,
oleh wajib pajak itu yang terutama, karena nanti mereka akan melihat kan mana wajib-wajib pajak yang menunggak. Seperti itu juga nanti akan seperti itu. Seperti itu. Secara terbuka nanti ya, terkait juga dengan kebijakan dan informasi dari Satpol PP khususnya yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, begitu ya Pak Kasat. Nah Pak Kasat, kalau kita bercerita mengenai penegakan Perda yang menjadi tugas utama daripada Satpol PP khususnya yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, Pak Kasat sendiri melihat apa sebetulnya yang menjadi permasalahan utama yang kemudian ini membutuhkan penegakan ataupun penertiban dari Satpol PP khususnya yang ada di Kabupaten Minahasa Utara? Oke, jadi memang kalau kita melihat bahwa bangunan liar ini merupakan juga permasalahan yang akan membuat nanti Kabupaten Minahasa Utara khususnya di ibu kota Air Madidi ini akan membuat semrawut bangunan liar. Kemudian pedagang yang tanpa izin. Mereka berdagang di bahu jalan, di trotoar, ada juga yang di pasar-pasar, sudah berdagang di ruang jalan, ruang milik jalan ya, rumija, seperti itu. Nah, dinamika pembangunan Kabupaten Minahasa Utara itu demikian pesatnya. Itu dibuktikan dengan investasi terbesar di 15 kabupaten kota di Sulut ada di Minahasa Utara. Kemudian status Kabupaten Minahasa Utara sebagai DPSP dan juga sebagai daerah super prioritas wisata nasional. Daerah pariwisata, destinasi pariwisata super prioritas. Ini harus diantisipasi. Sehingga bagi kita di jajaran Satuan Polisi Pamong Praja, supaya tidak berkembang bangunan liar di pinggir jalan atau di ruang-ruang yang memang sama sekali dilarang menurut aturan bangunan gedung, nah itu kita akan tertibkan seperti itu. Jadi permasalahan utama sekarang adalah bangunan liar ya yang terjadi di dalam dinamika pembangunan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Seperti itu. Seberapa besar pembangunan yang bisa dikatakan ini bangunan-bangunan liar berdiri di Minahasa Utara? Dan biasanya itu tersebar di wilayah mana saja, Pak? Memang kalau itu kan itu merata sih. Di 10 kecamatan, tetapi kan sekarang yang jadi prioritas adalah di ibu kota kabupaten, termasuk di sekitaran ibu kota seperti Kecamatan Kalawat dan Kauditan. Sehingga ini menjadi prioritas di 3 wilayah ini karena pembangunan itu yang kita menjadikan fokus untuk pembangunan kan di 3 daerah ini. Sebagai ibu kota terutama di Air Madidinya. Karena memang kalau dari Kalawat, Air Madidi sampai Kauditan ini jadi pusat industri ya. Di situ pusat industri. Dan di situ lokasi-lokasi yang menjadi cukup rawan terjadinya pembangunan liar. Dan sangat pesat perkembangannya. Betul. Nah, dalam penertiban penegakan Perda ini termasuk juga yang menjadi permasalahan utama yang Pak Kasat bilang tadi, bangunan-bangunan liar yang bertumbuh sangat pesat. Biasanya penegakannya seperti apa? Tentu pendekatan pertama yang sebagaimana saya katakan tadi adalah pendekatan humanis, non justisial. Jadi kita melakukan dulu pembinaan, peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, sampai tiga peringatan ya Pak ya? Peringatan ketiga tentu kita akan lakukan penindakan. Seperti itu. Tetapi terus terang dengan situasi kondisi saat ini memang kita lebih mengedepankan yang namanya win-win solution, pendekatan persuasif seperti itu. Sejauh ini sudah ada nggak kasus yang kalau orang Manado bilang, bilang kabal dang begitu Pak, yang akhirnya mendapatkan penindakan? Ada beberapa, termasuk juga seperti yang saya katakan, yang misalnya di dekat-dekat pasar, kita kerjasama dengan PUD Kelabat, karena ada bangunan-bangunan yang juga di situ yang sesuai IMB tidak memenuhi prosedur. Seperti itu ada beberapa lokasi di Kalawat dan seperti itu kita juga diminta untuk dibongkar. Sudah ada beberapa yang membongkar sendiri. Dan sejauh ini berarti aman-aman aja sudah ya terkait kendati pun memang belum maksimal apa yang kita laksanakan seperti itu sih. Belum maksimal karena mungkin bisa juga ada beberapa hal-hal yang menjadi kendala di lapangan begitu ya. Nah, kira-kira dalam penertiban ini kendala-kendala apa biasanya yang ditemui di lapangan Pak Kasat? Memang kan pertama kan ada penolakan dari masyarakat. Biar bagaimanapun sebagaimana arahan Bupati, arahan Pak Sekda bahwa mereka itu adalah masyarakat kita juga. Sehingga tentunya
yang diutamakan adalah komunikasi yang baik dengan masyarakat, para pelanggar ini. Seperti itu. Makanya kita berupaya untuk persuasif mencari win-win solution yang terbaik seperti itu. Berarti komunikasi yang paling Komunikasi penting yang paling antara pokok. pemerintah dan juga masyarakat Iya, terkait iya, yang harus terus berjalan dengan Iya. baik begitu ya. iya. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tupoksi daripada Satpol PP, bekerja sama dengan pihak mana saja, Pak? Selama ini kita bekerjasama dengan selain Polri, dengan TNI, kemudian dengan beberapa instansi teknis terkait, misalnya kalau terkait dengan perda pajak dengan Badan Pendapatan Daerah, kemudian terkait dengan bangunan gedung dengan PU dan Perkim, kemudian pedagang liar dengan Dinas Perdagangan, begitu juga dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa itu terkait dengan Linmas, seperti itu. Dan koordinasi yang berjalan sejauh ini seperti apa, Pak? Apakah berjalan dengan baik? Cukup baik. Cukup baik Cukup ya. baik karena memang kita selalu berkolaborasi. Berkolaborasi. Dengan kolaborasi yang begitu baik yang dilakukan oleh Satpol PP dengan beberapa pihak ataupun dinas terkait termasuk dengan pimpinan begitu ya, Pak. Selama ini kira-kira apa aja yang menjadi prestasi atau penghargaan atau capaian yang sudah dicapai oleh Satpol PP Minahasa Utara? Sebenarnya kalau bicara prestasi kan yang menilai itu pimpinan dan masyarakat. Tetapi mungkin ada hal-hal yang boleh dibanggakan di Satuan Polisi Pamong Praja. Tanda kutip ini bukan prestasi sebenarnya kan. Tapi menjadi kebanggaan. Tapi kan Mbak ya? Tasya minta, saya jawab. Antara lain kalau dari SP3 atau Satuan Polisi Pamong Praja ini kan salah satu SKPD pengampu standar pelayanan minimal dari 7 SKPD di Kabupaten Minahasa Utara. Dan standar pelayanan minimal Kabupaten Minahasa Utara itu adalah yang terbaik se-Kabupaten Kota Sulawesi Utara. Dari sisi pencapaian prosentasinya. Seperti itu kan. Itu salah satunya kontribusi dari Satuan Polisi Pamong Praja. Oh, oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi audit BPK. Karena kan salah satu parameter SKPD adalah audit BPK. Tuh. Dan dari sisi audit BPK kita tidak ada TGR. Tidak ada TGR. Artinya dari kacamatanya BPK, Satuan Polisi Pamong Praja selama ini telah melaksanakan setiap program dan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku, mekanisme yang ada. Itu dia yang Ya. menjadi hal yang patut dibanggakan oleh Satpol PP. Kemudian masih ada juga Mbak Tasya, tapi ini secara personal, pribadi ada beberapa atlet berprestasi itu dari Satuan Polisi Pamong Praja. Sampai ke tingkat nasional, baik binaraga, pencak silat, dan lain-lain. Kemudian yang baru-baru di 17-an Agustus ini, 17 Agustus, kita juara 3 kategori umum untuk lomba gerak jalan. Jadi Pol PP itu ikut gerak jalan. Ikut juga ya sumbangsi dalam merayakan dan memeriahkan hari kemerdekaan di Kabupaten Minahasa Utara. Luar biasa pencapaian-pencapaiannya Pak Kasat. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Satpol PP Minahasa Utara dengan prestasi dan juga program tugas yang sudah dijalankan dengan baik dalam masa kepemimpinan JGKWL ini, Pak. Target-target ke depan yang kemudian menjadi rencana strategis dari Satpol PP Kabupaten Minahasa Utara apa saja? Jadi target-target yang kita nanti akan laksanakan adalah nanti pertama terlaksananya program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, di mana antara lain adanya pendidikan dan latihan atau BIMTEK bagi aparatur Pol PP, karena ini perlu sekali untuk peningkatan kualitas SDM. Kemudian yang kedua, pembenahan maupun perbaikan sarana prasarana. Termasuk prasarana penunjang, termasuk di dalamnya alat-alat kelengkapan untuk pengamanan diri, kendaraan operasional. Itu tentu yang kita akan minta arahan petunjuk dari pimpinan, seperti itu sih. Itu dia yang masih perlu digenjot kembali. Supaya bisa berimbang antara kinerja dan juga dukungan fasilitas sarana prasarana. Betul, karena juga mau kerja fasilitas dan prasarana ini sangat berpengaruh. Dan juga tunjangan kesejahteraan dari Satuan Polisi Pamong Praja. Tunjangan. Dan itu kita sangat mengapresiasi dari pimpinan
sudah Sudah menaikkan tunjangan. iya, rencananya bulan-bulan November, Desember dan selanjutnya itu ada peningkatan. Ada Seperti itu, peningkatan ya. ya. Berarti sejauh ini dalam kurun 3 tahun ada peningkatan ya Pak ya? Iya, Kalau terkait dengan tunjangan. iya. Ini pasti menjadi informasi yang paling mengenakan untuk teman-teman juga di Iya, Satuan Polisi Pamong Praja supaya lebih bersemangat lagi dalam menegakkan dalam melaksanakan tugas. ya. Ya, amin, amin. Kedepannya kira-kira yang menjadi harapan khusus dari Pak Kasat dan juga kemudian mungkin ada himbauan kepada masyarakat gitu untuk terus membantu Satpol PP dalam hal menjalankan tugas. Ya. Kira-kira Harapannya agar supaya Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana slogan kita, Praja Wibawa. Praja Wibawa. Praja Wibawa menjadi pengayom dan penegak bangsa. Pengayom dan penegak bangsa. Penegak ya, Pak? bangsa khususnya di Kabupaten Minahasa Utara. Yang membantu kepala daerah, bupati dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Seperti itu, dan nantinya diharapkan Pol PP itu lebih kompeten, lebih profesional, seperti itu sih. Lebih kompeten dan profesional. Ya. Ada himbauan mungkin buat masyarakat Pak Kasat? Jadi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Minahasa Utara, tentunya boleh dapat bekerja sama dengan Polisi Pamong Praja untuk menjaga keamanan, ketertiban, khususnya di lingkungannya masing-masing. Ketika lingkungannya masing-masing, maka pada tingkatannya lebih atas, semuanya juga akan aman, Aman ya. tentram, karena seperti itulah kehidupan ini kan. Aman, tentram, semuanya akan menjadi baik-baik saja. Semua akan baik-baik Seperti, saja, iya. dimulai dari lingkungan terkecil Dari dulu lingkungan ya Pak terkecil, Kasat. ya. Luar biasa. Terima Ya. kasih Pak Kasat Terima untuk kasih. waktunya di Bacerita Siap. Minut hari ini. Kita sama-sama berharap ke depannya Satuan Polisi Pamong Praja Siap. Kabupaten Minahasa Utara akan lebih profesional lagi dan kompeten Amin, lagi seperti amin. harapan Pak Kasat tadi ya Siap, Pak. ya. Terima kasih sekali lagi Kepala Makasih, Satuan Mbak Tasya. Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Utara Bapak Bobi Nayawan SH Siap. sudah mampir di Bacerita Minut. Sukses selalu Pak. Amin, amin. Sama-sama.